warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ayyuhat talabah, alhamdulillah fi hadhil lailah najtami' li natadaros ma'an fi hadzal makan al-mubarak fi baitin min buyutillah wa nas'alullaha ta'ala ay yanfa'ana bima sanata'allamu fi hadhil lailah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberi kita kesempatan, memberi kita kesehatan pada malam hari ini sehingga kita bisa belajar bersama, walaupun banyak yang batuk ini, satu masjid itu berapa persen yang batuk. Ya. Alhamdulillah ala kulli hal. Wa darsuna fi hadhil lailah darsul aqidah. Nah, akidah itu apa? Akidah itu dari kata aqoda. Aqoda itu artinya mengikat, robato, mengikat. Akidah itu sesuatu yang diikat atau ikatan. Nah, itu secara bahasa seperti itu. Aqoda itu mengikat, akidah itu ikatan, sesuatu yang diikat dengan kuat. Nah, orang yang berakidah itu berarti orang itu memiliki keyakinan yang kuat di dalam hatinya. Dia meyakini sesuatu dengan kuat, meyakini dengan mantap tentang suatu hal di dalam hatinya. Ini namanya akidah. Jadi ikatan. Orang beriman, orang yang berakidah itu mengikat dirinya dengan suatu keyakinan. Orang Islam berarti dia mengikat dirinya dengan keyakinan-keyakinan Islam. Orang yang berakidah Islam berarti dia mengikat hidupnya dengan aturan-aturan Islam. Nah, makanya salah kalau orang itu mencari kebebasan, tidak mau diatur. Nah, ini tidak sesuai dengan akidah. Yang namanya manusia terbaik itu adalah orang yang mau mengikat dirinya sendiri. Orang yang mau mengikat dirinya sendiri dengan apa? Dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang tidak mau mengikat dirinya dengan aturan, pengennya bebas, pengennya seenaknya, hanya mengikuti hawa nafsunya, ini seperti hewan. Seperti hewan, hidupnya makan, minum, tidur, tidak ada nilai yang berharga dalam hidupnya. Bahkan dikatakan dalam Al-Quran itu balhum adol, orang yang tidak berakidah Islam ini lebih sesat, lebih jelek dibandingkan hewan. Balhum adol, lebih sesat dibanding hewan. Nah, ilmu akidah ini sering juga ada yang menyebut dengan ilmu tauhid. Tauhid itu dari kata wahada yuwahidu, mengwahidkan. Wahada yuwahidu, mengwahidkan, maksudnya mengesakan, mensatukan. Mensatukan apa? Mensatukan Allah Subhanahu wa taala. Tidak menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya tauhid. Tapi biasanya istilah tauhid ini, biasanya istilah akidah itu lebih umum dibanding istilah tauhid. Cakupan istilah akidah itu lebih umum dibanding cakupan istilah tauhid.
Kalau tauhid itu biasanya terbatas pembahasannya terkait Allah saja. Biasanya seperti itu. Walaupun ada juga kitab-kitab tauhid yang membahas tentang hal-hal lain selain Allah Subhanahu wa taala, membahas tentang malaikat, membahas tentang hari kiamat, membahas tentang takdir dan seterusnya. Tapi secara umum yang membahas itu adalah akidah. Akidah ini cakupannya luas. Rukun iman itu semuanya dibahas dalam ilmu akidah. Kalau tauhid itu biasanya fokusnya ke Allah Subhanahu wa taala, pembahasan tentang Allah Subhanahu wa taala. Yang saya baca pada malam hari ini adalah sebuah buku kecil tentang akidah Islam, yang ditulis oleh namanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, salah seorang ulama di Saudi Arabia sana. Ini sudah meninggal lama. Judulnya Nubdzatun fil Aqidah Al-Islamiyah, ringkasan akidah Islam. Ini judul bukunya, Nubdzatun fil Aqidah Al-Islamiyah, ringkasan tentang akidah Islam. Di sini dalam muqaddimah penulis Syekh ini mengatakan, amma ba'du fa inna ilmat tauhid asyraful ulum. Ilmu tauhid atau ilmu akidah itu adalah ilmu yang asyraf, paling syarif, paling mulia. Kenapa kok paling mulia? Asyraful ulum wa ajalluha qadron, paling jalil, paling agung kadarnya. Kenapa kok begitu? Li'annahu al-ilmu billahi ta'ala. Karena ini adalah ilmu tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah sesuatu yang paling wajib untuk kita kenali di dunia ini, bahkan melebihi diri kita. Allah itu adalah sesuatu yang paling wajib untuk kita kenali. Li'annahul ilm billahi ta'ala. Ilmu tauhid ini adalah ilmu tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, wa asma'ihi, tentang nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala, wa sifatihi, tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, wa huquqihi ala ibadihi, dan hak-haknya Allah atas hambanya. Jadi ilmu tauhid ini ilmu tentang Allah, tentang nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, dan hak-haknya Allah. Wali annahu miftahut tariqi ilallahi ta'ala. Ilmu tauhid ini adalah kunci jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang itu pengen mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, kuncinya yang pertama adalah dia harus mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa asasu syara'ihi. Tauhid itu adalah asas, pondasi dari syariat, pondasi dari syariat Islam. Kalau ada orang beribadah, orang itu sholat, orang itu sedekah, orang itu baik kepada tetangga-tetangganya, baik kepada teman-temannya, tapi dia tidak bertauhid, tidak mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini tidak ada artinya apa yang telah dia lakukan itu. Kebaikan-kebaikannya tidak ada artinya, karena tidak ada pondasinya.
tidak ada pondasinya. Ibaratnya kalau kalian lomba lari gitu. Lomba lari, kalian cepat sekali, larinya cepat sekali, melebihi pelari-pelari yang lain, tapi kalian nggak daftar, ikut lomba lari tapi nggak daftar, lomba saja. Nah ini nggak mungkin dinyatakan menang. Nah, ikut lomba tapi nggak daftar walaupun hasilnya bagus sekali. Nah ini tidak mungkin dinyatakan menang. Begitu pula orang hidup di dunia ini sepertinya banyak memberi orang lain, dermawan, baik kepada orang lain. Tetapi syarat yang paling pokok yaitu daftar surga. Jadi kalau kita bertauhid, kalau kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala itu seperti kita daftar masuk surga. Kalau enggak daftar ya tidak dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tadi kenapa ilmu tauhid itu ilmu yang paling mulia, asyraful ulum wa ajalluha qadron wa aujabuha. Di sini disebutkan juga aujabuha, paling wajib untuk dipelajari oleh kita semuanya. Walidha ajma'at ar-rusulu 'ala da'wati ilaihi. Karena ilmu tauhid itu adalah ilmu yang sangat penting, maka semua rasul itu ajma'at, sepakat, 'ala da'wah ilaihi, sepakat untuk mendakwahkannya. Perintah Allah kepada para rasul itu semuanya sama, yaitu untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun bentuk syariatnya beda-beda antara Nabi Muhammad dengan Nabi Isa, dengan Nabi Musa, dengan Nabi Nuh, dengan Nabi yang lain, itu semuanya sama-sama mendakwahkan tauhid, mendakwahkan bahwa Allah itu adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. La ilaha illallah. Inti ajaran seluruh nabi dan rasul itu la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja syariatnya beda-beda, cara ibadahnya beda-beda, hukum-hukum yang berlaku di masa nabi yang satu dengan nabi yang lain itu berbeda-beda. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidaklah kami utus sebelum kamu wahai Muhammad min rasulin, dari nabi-nabi, dari rasul-rasul, illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana, kecuali semuanya diberi wahyu bahwa la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku, kata Allah Subhanahu wa taala, fa'budun, maka sembahlah aku. Itu inti ajaran semua nabi dan semua rasul yang pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pentingnya ilmu tauhid. Inti ajaran semua rasul itu bukan tentang ekonomi. Inti ajaran semua rasul itu bukan tentang politik. Inti ajaran semua rasul itu bukan masalah teknologi. Tapi inti ajaran para rasul itu adalah tentang tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Para rasul itu semuanya punya misi bagaimana manusia itu semuanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang menyembah batu, tidak ada yang menyembah pohon, tidak ada yang menyembah jin, tidak ada yang menuhankan dirinya sendiri. Ini misi dari
para rasul semuanya misinya adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya ilmu tentang tauhid ini penting sekali. Di zaman sekarang ini banyak sekali, apalagi dengan berkembangnya teknologi, dengan berkembangnya media-media, banyak sekali tersebar paham-paham yang tidak benar, paham-paham yang menyimpang. Maka penting bagi umat Islam ini untuk mengenali akidahnya sendiri, mengenali agamanya. Jangan sampai nanti merasa masih Islam padahal sudah melenceng dari agama Islam. Umat Islam ini jumlahnya banyak sekali. Umat Islam jumlahnya banyak sekali di dunia ini. Tapi banyak yang tidak mengerti agamanya sendiri. Di kalangan orang-orang awam umat Islam, orang-orang yang kurang berpendidikan, itu banyak tersebar namanya syirik. Banyak di kalangan orang-orang yang tidak berpendidikan itu banyak yang melakukan syirik. Pergi ke dukun, minta jimat, minta obat dari dukun, mau usaha minta pesugihan dari dukun, mau dapat jodoh minta ke dukun. Nah ini syirik dan biasa dilakukan oleh orang-orang awam, orang-orang yang secara pendidikan itu kurang. Apakah orang yang berpendidikan selamat akidahnya? Ternyata tidak juga. Mungkin mereka selamat dari syirik, tidak ada yang pergi ke dukun. Orang-orang yang pendidikannya tinggi, S2, S3, profesor, doktor, mungkin nggak ada yang pergi ke dukun. Akan tetapi bukan berarti akidahnya juga selamat. Ternyata mereka menyimpang dari arah yang lain. Ada yang terjerumus ke dalam ateisme. Ateisme itu apa? Ateisme itu tidak percaya dengan adanya Tuhan. Ada naturalisme. Naturalisme itu meyakini bahwa segala sesuatu itu diatur oleh alam ini sendiri. Alam ini bergerak sendiri. Naturalisme. Ada sekularisme. Sekularisme yang memisahkan kehidupan sehari-hari ini dari agama. Mengatakan agama itu urusan pribadi masing-masing, nggak usah dibawa-bawa ke tempat umum. Nah, ini sekularisme. Kalau masuk ke politik ya tidak usah bawa-bawa agama. Kalau masuk ke pasar tidak usah bawa-bawa agama. Ini namanya sekular. Ada namanya liberalisme. Liberal itu bebas. Orang-orang yang pengen bebas. Apa yang mereka lakukan? Ya seenaknya. Mereka mungkin beragama tetapi seenaknya dalam menafsirkan agama, bebas, liberal. Ada yang terjatuh pada paham pluralisme. Pluralisme itu plural itu jamak. Maksudnya apa? Maksudnya semuanya itu benar. Semua agama itu benar. Kamu mau Hindu boleh, mau Kristen boleh, mau Yahudi boleh, mau Buddha boleh. Semuanya kembali pada Tuhan yang sama. Semuanya bermuara kepada Tuhan yang sama, jalannya saja yang beda-beda. Nah ini paham pluralisme. Jadi orang yang tidak belajar akidah, entah itu dia berpendidikan atau tidak, sama-sama punya kemungkinan untuk menyimpang jauh dari agama Islam, menyimpang dari ajaran Islam yang benar. Nah ini maka penting sekali bagi kita semuanya untuk belajar akidah yang benar, belajar akidah sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad SAW. Karena banyak juga di sana
Di luar sana orang belajar akidah atau orang memiliki keyakinan itu dibangun bukan dengan Al-Quran, dengan As-Sunnah, tetapi dengan logika saja. Mereka mikir yang benar itu bagaimana, itu dipikir, bukan dicari dalilnya, tetapi dipikir yang benar itu seperti apa, kebenaran itu bagaimana, itu dipikir dengan logikanya sendiri, tidak merujuk pada wahyu, tidak mencari Quran, tidak mencari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini pembahasan yang pertama adalah tentang ad-dinul Islami, agama Islam. Agama Islam itu apa? Ad-dinul Islami huwa din alladzi ba'atsallahu bihi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa khatamallahu bihil adyan. Agama Islam itu adalah yang dibawa atau dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad. Agama Islam yang kita kenal saat ini itu adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Walaupun agama-agama sebelumnya itu aslinya namanya juga Islam. Semua nabi itu disebut muslim. Akan tetapi syariatnya berbeda dengan Islam yang ada saat ini. Wa khatamallahu bil adyan. Allah menutup semua agama-agama yang sebelumnya, syariat-syariat yang sebelumnya itu ditutup dengan syariat Islam. Tidak ada lagi syariat setelah syariat Islam, tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala, "Ma kana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin." Tidaklah Muhammad itu bapak dari salah seorang lelaki dari kalian. Ini dulu itu Nabi Muhammad itu punya anak angkat. Nabi Muhammad itu punya anak angkat namanya Zaid. Namanya Zaid ibnu Harithah. Ini anak angkatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Awalnya dipanggil oleh orang-orang Zaid bin Muhammad. Zaid bin Muhammad. Tetapi kemudian tidak boleh oleh Allah Subhanahu Wa Taala orang itu menisbatkan dirinya kepada selain bapaknya, itu tidak boleh. Karena bapaknya Zaid ini bukan Nabi Muhammad, maka tidak boleh disebut Zaid bin Muhammad. Nabi Muhammad ini bukanlah bapak dari seorang laki-laki pun dari kalian. Maka ana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah. Nabi Muhammad itu adalah seorang rasul, adalah seorang rasul utusan Allah Subhanahu wa taala, wa khataman nabiyyin, dan penutup para nabi. Kalau penutup berarti setelahnya sudah tidak ada nabi. Kalau sudah ditutup nabinya berarti setelahnya sudah tidak ada syariat yang lain. Ini agama Islam. Agama Islam itu adalah agama terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan agama Islam itu adalah agama yang disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Ya, ini ayat ini turun ketika haji wada, haji terakhir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dapat wahyu ini. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Aku sempurnakan nikmatku untuk kalian. Jadi agama ini adalah nikmat. Agama itu adalah nikmat yang paling besar.
kalau kalian sekarang ini Islam, itu nikmat yang luar biasa. Harus kalian syukuri, harus kita syukuri kalau kita sekarang ini Islam, itu nikmat yang luar biasa. Karena nikmat inilah yang akan mengantarkan kita nanti ke surga. Kalau orang itu tidak Islam, walaupun dia punya nikmat yang sangat banyak, walaupun dia kaya raya, walaupun dia tampan, walaupun dia cantik, walaupun dia terkenal, jabatannya tinggi, tidak ada artinya nanti di akhirat. Nikmat yang paling besar, yang paling berharga itu adalah nikmat Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan nikmat ini. Wa atmamtu 'alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Telah aku ridhoi untuk kalian Islam itu sebagai agama. Kalau kita memilih yang lainnya, kita tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bantahan bagi orang yang mengatakan semua agama itu sama. Semua agama itu benar. Kalau semua agama itu benar, tidak mungkin saling menyalahkan. Kalau semua agama itu benar, tidak mungkin saling menyalahkan. Nah, di sini Allah hanya meridhoi Islam. Berarti Islam itu benar. Di agama lain bilang yang benar itu Kristen. Kan bertentangan. Bertentangan. Kalau bertentangan tidak mungkin semuanya benar. Pasti salah satunya saja yang benar. Nah, ini paham yang mengatakan semua agama sama, semua agama itu baik, itu tidak sesuai dengan agama manapun. Orang Kristen itu tidak percaya dengan paham semacam itu. Orang Hindu tidak percaya, orang Islam tidak percaya. Nah, ini orang malas saja, orang malas beragama kemudian bilang semuanya benar. Nah, malas mikir kemudian menyimpulkan semuanya benar. Nah, itu adalah paham yang menyimpang. Wa qala ta'ala innad dina indallahil Islam. Nah, ini harus hafal ini semuanya. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu hanya Islam saja. Yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mendapat jaminan dari Allah Subhanahu wa taala itu Islam saja. Sekarang banyak orang tuh mikir begini, jangan merasa paling benar sendiri. Jangan merasa paling benar sendiri. Nah, ini juga bagian dari penyimpangan. Merasa benar itu harus. Merasa benar itu harus. Kalau kamu meyakini bahwa bisa saja ada agama yang lain yang benar, nah ini sudah keluar dari Islam. Berarti kamu meragukan kebenaran Islam. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Kok ada orang mengatakan oh bisa saja yang lain juga benar. Orang Islam lagi. Orang Islam kok mengatakan begitu, ini sudah keluar dari Islam. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa may yabtaghi ghairal islami dina falay yuqbala min. Barang siapa yang menginginkan agama lain selain Islam, falan yuqbala min, maka tidak akan diterima darinya. Tidak akan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Di akhirat termasuk orang-orang yang khasir. Mana khasir? Rugi. Orang yang rugi. Di dunia sepertinya dia capek sekali, sepertinya dia baik sekali, sepertinya dia bagus sekali di mata orang. Ternyata di akhirat tidak dapat apa-apa. Nah, ini rugi. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Nah, maka sebagai orang Islam harus yakin betul
Sebagaimana yang disebutkan tadi, akidah itu apa? Akidah itu keyakinan yang mantap, harus mantap. Kalau tidak mantap ini berarti bukan akidah. Kalau kamu tidak yakin bahwa Islam ini yang benar, berarti kamu belum berakidah Islam. Dalam Sahih Muslim, Nabi SAW menyatakan, dan kita semuanya percaya kepada Nabi SAW, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi jiwa Muhammad, demi zat yang jiwa Muhammad itu ada di tangannya. Maksudnya demi Allah. La yasma'u bi ahadun min hadhil ummah. Tidaklah seorang pun dari umat ini, dari umat manusia ini yang mendengar tentang Nabi Muhammad SAW. Kalau disebutkan nama Nabi itu dibiasakan membaca sholawat ya. La yasma'u bi ahadun min hadhil ummah. Tidaklah mendengar tentangku, tidaklah ada orang yang mendengar tentang Nabi Muhammad SAW dari umat manusia ini, Yahudi wala Nasrani, baik dia Yahudi maupun Nasrani, summa yamut, kemudian dia mati, walam yu'min billadzi ursiltu bihi, dan dia belum beriman, tidak beriman dengan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dia tidak masuk Islam. Illa kana min ashabin nar, kecuali dia akan menjadi penduduk neraka. Jadi kalau jadi siapapun orang itu, kalau dia sudah mendengar tentang Nabi Muhammad, kalau dia sudah mengetahui informasi tentang Nabi Muhammad bahwa ada Nabi terakhir diutus oleh Tuhan, diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia, dengar berita seperti itu kemudian tidak beriman, maka dia termasuk ashabin nar, penduduk neraka. Beriman kepada Nabi itu bagaimana? Beriman kepada Nabi itu maksudnya adalah tasdiqu ma jaa bihi, membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Itu yang pertama. Beriman kepada Nabi itu yang pertama adalah membenarkan. Yang kedua, ma'al qabul, disertai dengan penerimaan, menerima. Wal id'an, id'an ini patuh, tunduk. Jadi iman kepada Nabi itu mencakup tiga hal, harus membenarkan ajarannya, menerima ajarannya, dan mematuhi ajarannya. Ada tiga. Yang pertama tadi apa? Membenarkan, kemudian menerima, kemudian patuh. Tidak sekedar membenarkan saja. Kalau ada orang bilang begini, kalau ada orang bilang saya tahu Islam itu agama yang benar, tapi saya belum siap untuk masuk Islam. Nah ini nanti di akhirat ya termasuk ashabun nar itu tadi. Dia tidak dianggap beriman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun dia membenarkan. Dia mengatakan saya yakin betul bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Misalnya ada orang mengatakan begitu, saya yakin betul Nabi Muhammad itu utusan Allah. Saya yakin betul bahwa Nabi Muhammad itu membawa ajaran yang benar, tapi saya belum siap untuk ikut. Nah ini, orang ini masih terhitung kafir, masih terhitung belum beriman, karena sekedar membenarkan saja, tidak ada kepatuhan di situ. Sebagaimana tidak ada kepatuhan, tidak ada penerimaan.
belum menerima ini sebagai agama yang harusnya dia ikuti. Seperti ini, seperti siapa? Seperti Abu Thalib. Abu Thalib itu sayang betul dengan Nabi. Abu Thalib ini pamannya Nabi. Sejak awal Nabi mendapatkan wahyu, sejak awal Nabi berdakwah, itu selalu dibela oleh Abu Thalib. Dan sejak kecil Abu Thalib ini yang merawat Nabi. Dan sejak kecil Abu Thalib ini tahu bahwa ada hal istimewa dari keponakannya ini. Ketika Abu Thalib ini pergi ke Syam, ngajak Nabi SAW untuk berdagang ke negeri Syam, bertemu dengan seorang rohib, seorang pendeta Nasrani, ahli kitab. Pendeta ini memperingatkan Abu Thalib, jangan sampai nanti kalau kamu lewat Madinah, dulu namanya itu Yathrib, jangan sampai nanti kalau lewat Yathrib, jangan sampai orang Yahudi melihat anak ini. Jangan sampai orang Yahudi melihat anak kecil ini, yang namanya Muhammad ini. Karena ahli kitab itu semuanya tahu tanda-tanda kenabian. Ahli kitab, yakni orang Yahudi, orang Nasrani, itu ngerti betul tanda-tanda kenabiannya Nabi Muhammad. Termasuk Bahiroh, namanya Bahiroh, pendetanya ini. Ini tahu, dilihat dari jauh, ini ada kafilah dagang ini agak aneh. Di atas mereka itu selalu diikuti oleh awan. Nah ini tanda-tanda kenabian. Nah itu Abu Thalib sudah diberitahu hal-hal istimewa ini, sudah ngerti hal-hal istimewa ini sejak Nabi Muhammad SAW kecil. Tetapi Abu Thalib sampai meninggal itu tidak mau masuk Islam. Abu Thalib ketika akan meninggal itu diajak oleh Nabi SAW, wahai paman, katakanlah la ilaha illallah, qul la ilaha illallah, kalimatan uhajju biha indallah. Satu kalimat, satu kata yang nanti akan aku jadikan alasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk membelamu. Ini Nabi Muhammad berkata seperti itu kepada Abu Thalib, pamannya, dan Nabi sangat sayang kepada Abu Thalib ini. Tetapi selain Nabi Muhammad, ternyata di situ juga ada orang lain, yaitu Abu Lahab. Ada Abu Lahab. Abu Lahab ini saudaranya Abu Thalib. Kata Abu Lahab, atarghabu an millati Abdul Muttalib, apakah kamu tidak suka, apakah kamu benci dengan agamanya Abdul Muttalib, agamanya kakeknya Nabi. Agamanya Abdul Muttalib itu adalah wathaniyah, menyembah berhala. Apakah kamu tidak suka dengan agamanya bapakmu? Ini kata Abu Lahab kepada Abu Thalib, sehingga Abu Thalib tidak masuk Islam sampai akhir hayatnya. Dan ini membuat Nabi SAW sangat sedih sekali. Orang yang sangat dicintai Nabi ternyata meninggal dalam kondisi tidak beriman. Wa dinul islami mutadhammin li jami'il masalih. Agama Islam itu mengandung segala kemaslahatan allati tadammanatha al-adyan as-sabiqah. Agama Islam itu mengandung semua kemaslahatan, semua kebaikan yang dikandung oleh agama-agama sebelumnya. Mutamayyiz alaiha, tapi punya keistimewaan. Punya keistimewaan dibanding agama-agama sebelumnya. Bikaunihi sholihan likulli zamanin wa makanin wa ummah. Keistimewaannya apa? Keistimewaan agama Islam ini, bahwa agama Islam itu
soleh, cocok, baik untuk semua zaman. Jadi dari zaman Nabi sampai sekarang sudah 1400 tahun lebih, itu masih cocok agama Islam itu. Masih bisa dipraktekkan. Wa makan, cocok untuk semua tempat. Kamu tinggal dimanapun, tetap cocok untuk beragama Islam. Wa ummah, kamu umat yang hidup di orang Jawa misalnya, orang Jawa tetap cocok dengan Islam, orang Arab cocok dengan Islam, orang Australia cocok semuanya dengan Islam. Nah, ini keistimewaan agama Islam. Kalau agama-agama sebelumnya itu hanya diperuntukkan untuk kaum tertentu. Misalnya agamanya Nabi Musa itu ya untuk pengikutnya saja, untuk Bani Israel saja. Begitu pula agamanya Nabi Isa. Agamanya Nabi Isa itu ya untuk Bani Israel saja. Nah, kalau ada orang Jawa kok Kristen itu ya nggak cocok aslinya. Adapun agama Islam ini cocok untuk semuanya. Maksudnya cocok untuk semua zaman, semua tempat, semua umat, itu maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah annat tamassuka bihi la yunafi masalihal ummah. Bahwa orang yang berpegang dengan agama Islam, nah ini diperhatikan, maksudnya agama Islam itu cocok untuk semua zaman, semua tempat. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa berpegang dengan Islam itu tidak akan bertentangan dengan maslahat di zaman apapun dan di tempat manapun. Berpegang dengan Islam itu tidak akan bertentangan dengan maslahat di zaman apapun dan di tempat manapun. Jangan dibalik. Agama Islam itu cocok untuk semua tempat, semua zaman. Agama Islam itu harus mengikuti perkembangan zaman, bukan. Bukan agama Islam mengikuti perkembangan zaman, tetapi manusia di masing-masing zaman itu harus mengikuti agama Islam. Kalau agamanya yang harus mengikuti perkembangan, harus mengikuti perbedaan budaya di masing-masing tempat, nanti agamanya rusak, agamanya berubah. Kalau agama itu harus mengikuti. Nah, ini adalah keistimewaan agama Islam dibanding agama-agama yang lain. Bahwa Islam ini tadi adalah agama terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam ini adalah agama yang sempurna. Islam ini agama yang cocok untuk semua zaman dan semua tempat. Maka kita harus bangga, harus merasakan betul kenikmatan sebagai seorang muslim. Sebagai seorang muslim, hidup kita itu diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan orang-orang yang hidup dengan pikirannya sendiri. Mereka menentukan segala sesuatu harus mikir dulu. Kalau ada orang membunuh, enaknya dihukum apa? Nah, di negeri-negeri barat misalnya, di negeri barat itu tidak mau ada hukuman bunuh. Katanya kasihan ini nanti, ini bertentangan dengan hak asasi manusia katanya. Nah, ini cara berpikirnya orang yang pakai logika saja. Padahal menurut korban pembunuhan itu, menurut keluarga korban itu pengennya pelaku itu dibunuh juga supaya impas. Di barat sana itu orang menikah laki-laki dengan laki-laki itu dianggap boleh-boleh saja, itu haknya. Menikah perempuan dengan perempuan itu boleh-boleh saja, haknya. Orang berzina asal suka sama suka boleh-boleh saja, itu haknya katanya.
Bahkan orang nikah dengan hewan itu boleh. Ada orang nikah dengan kuda, ada nikah dengan anjingnya. Nah, itu di barat sana mengatakan itu semuanya sah-sah saja, itu hak masing-masing orang. Tetapi kalau mereka diajak berbicara tentang Islam, ngobrol tentang Islam, dalam Islam itu ada syariat namanya ta'addud az-zaujah. Boleh seorang laki-laki itu menikah dengan lebih dari satu wanita. Itu, wah itu tidak boleh, kata orang barat. Padahal menurut mereka zina itu boleh. Zina itu boleh asalkan suka sama suka. Walaupun laki-lakinya sudah punya istri, perempuannya sudah punya suami, kemudian berzina. Nah itu tidak bersalah orang ini. Tapi kalau laki-laki menikah dengan dua orang wanita, itu bersalah. Nah, mereka membenarkan menikah dengan hewan. Membenarkan menikah dengan hewan. Tapi mereka menjelek-jelekkan Nabi Muhammad karena apa? Karena Nabi Muhammad katanya menikah dengan anak kecil. Menikah dengan wanita yang umurnya masih terlalu muda katanya. Nabi Muhammad itu kan menikah dengan Aisyah umurnya masih sangat muda. Nah ini dijelek-jelekkan oleh mereka. Padahal mereka membenarkan menikah dengan hewan. Menikah dengan hewan boleh, menikah dengan manusia kok dibilang enggak benar. Nah itu cara berpikirnya orang-orang yang hidup tanpa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka hidup berlandaskan hawa nafsunya, pikirannya sendiri-sendiri, pikirannya masing-masing. Wallahu a'lam. Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.